selamat pagi Pak. Eh, Kalau nggak salah Bapak di Bogor apa di Jakarta ya? Jakarta, Pak Ton. Oh Jakarta, mungkin asal dari Bogor gitu ya. Kayak saya asal dari Sukabumi gitu. Kok saya Saya ingatnya Bapak Bogor? Bandung. Oh Bandung, iya. Pokoknya saya ingat Sunda aja. Oke, kumaha damang? Damang, Pangesto. Ya, Pak. Hal yang menarik adalah bahwa travel agent kita lagi tiarap nih ya. Kita nggak membicarakan tiarapnya. Tapi yang saya mau adalah karena sesuai dengan spesialisasi Bapak adalah sebagai corporate ticketing uh, dan ini Bapak lakukan udah berapa tahun ya sebagai corporate ticketing itu? 20 tahun, Pak Ton. 20 tahun, buset deh. Kenapa orang-orang panggil Om nih? Ini masih penasarannya. Saya juga panggil Om. Orang pikir, Pak Edu berapa tahun? Pak Anton panggil Om, katanya ya. Lebih muda dari saya, cuma kebiasaan aja. Om Edu gitu ya. Semua manggil Om Edu jadinya. Oke, Om Edu, pertanyaan nih ya. Bukan pertanyaan dulu. Jadi, menurut pembicaraan dengan banyak teman-teman travel pada waktu apalagi kemarin ya Pak Jokowi udah memberikan signal bulan Juni udah beres, Mei udah beres, Juni udah bisa kerja biasa, normal udah pasti Juli lah gitu ya. Tadi pagi Channel News Asia CNA dari Singapura mengatakan banyak usaha pemerintah Indonesia yang diapresiasi dan kemungkinan akan selesai semua wabah ini adalah pada waktu bulan Mei, Juni itu mungkin sedikit-sedikit dibuka dan bulan Juli udah bisa. Nah, semua banyak yang mengatakan bahwa yang akan jalan duluan itu adalah corporate trip. Jadi orang yang berbisnis dari Jakarta ke daerah, dari daerah ke Jakarta, masih sedikit mungkin tergantung kalau dari Jakarta ke luar negeri tergantung mereka lockdownnya atau udah dibuka atau enggak. Oke, menurut Om Edu kumaha? Oke, jadi saya mundur dulu sedikit, Pak Anton ngejawabnya. Jadi kalau kita bicara corporate travel, selama ini balik lagi, kapan kita berbisnis leisure, kapan kita berbisnis corporate. Kalau berbisnis leisure memang sedikit berbeda ya. Yang pertama, mungkin marginnya masih lebih gemuk juga daripada kita main corporate. Kedua, leisure travel juga lebih nggak perlu lagi juga working capital yang besar karena umumnya orang udah bayar dulu di depan. Nah, tapi pemain corporate travel ini marginnya tipis, kemudian harus main volume, kemudian juga harus memiliki working capital yang besar karena biasanya kita memberi kredit kepada corporate client. Jadi ini juga area yang memang berbeda kalau kita ngomongin dari sisi perusahaan. Dari sisi pelayanan tentunya berbeda lagi juga. Kalau retail travel itu cenderung tidak berubah-ubah, tapi kalau corporate travel pastinya lebih berubah-ubah. Kalau di corporate travel itu, jadi kita juga menuntut kesabaran dari tiketingnya karena perubahan-perubahan ini bisa seenak-enaknya. Kalau di leisure travel cenderung mereka udah atur cuti mereka, atur liburan mereka, jadi semuanya udah lebih rapi. Nah, di sisi lain lagi juga, kalau kita melihat lagi juga corporate travel, tentunya kita juga mesti mempunyai portfolio pelanggan yang lebih baik. Dalam artian kita mesti punya portfolio pelanggan dari berbagai tipe bisnis. Jadi misalnya ada manufacturing, ada finance and banking, ada misalnya lagi juga mining, ada oil and gas gitu ya. Nah, kita mesti punya portfolio yang bagus sehingga bisnis kita cukup stabil walaupun beberapa industri naik turun karena kita bisa dibalance oleh satu sama lain. Jadi hal yang sama juga mungkin kalau saya contohin sebelum Jokowi memutuskan untuk tidak ada penerbangan internasional dan domestik, beberapa corporate travel masih tetap berjualan ya dengan cara online menggunakan sistem. Nah, yang beli itu siapa? Yang beli itu kebanyakan perusahaan tambang. Jadi kalau perusahaan tambang dan mereka juga adalah mineral mining, otomatis mereka masih melakukan penjualan. Kita masih melakukan penjualan. Kenapa? Karena tambangnya tetap beroperasi. Harga emas masih bagus. Jadi kalau mereka berhenti, mereka jujur malah jadi salah gitu. Tapi kondisi kemarin setelah Jokowi menutup semua penerbangan domestik dan internasional, ya selesai juga akhirnya.
Nah, jadi mungkin ke situ dulu Pak Anton. Silakan Pak Anton. Ya, jadi sekarang udah work from home gitu ya. Ya, sekarang dari kemarin pun juga beberapa TMC memang udah work from home. Nah, cuman emang bergantung lagi juga eh, seberapa mereka menggunakan sistem, dari front to back ya. Karena kalau misalnya mereka udah pakai sistem ya dari front to backnya mereka bisa jauh lebih lancar lagi juga. Iya. Ini yang luar biasanya dari Om Edu nih ya. Sayang wajahnya nggak kelihatan. Saya mau kasih tahu lagi. Saya manggilnya Om Edu, tapi Om Edu ini adalah masih muda, seorang pencinta naik motor gede, juga itu mobil apa namanya, mobil Mr. Bean apa namanya? Mini Cooper. Mini Cooper gitu ya. Dan satu lagi yang saya salut luar biasa, saya terkagum-kagum dan beberapa tahun sampai hari ini saya masih pakai yang namanya sistem namanya Opsigo ya. Jadi kalau teman-teman mau ada corporate, mau ada subagen, mau pakai sistem, sekarang ada yang namanya lagi Opsifin ya. Sekalian ya Pak Edu, nanti Pak Edu terangkan gitu ya. Ini adalah satu sistem yang menurut saya bagus sekali sehingga ini siap. Nah, salah satunya TX Travel bisa siap pada waktu working from home adalah karena menggunakan sistem yang Pak Edu punya juga. Ini namanya Opsigo dan Opsifin ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Kita sudah tahu sekarang berhenti. Tadi pagi ada kabar bahwa Lion Air sudah terbang tanggal 3 Mei. Saya pikir lihat di sistem ada, tapi saya juga bingung apakah ini betul, padahal kan pemerintah mengatakan lockdown, bukan lockdown lah, close airport itu sampai akhir Mei. Nah, pertanyaan saya adalah kita mau kasih semangat ke teman-teman, apakah betul atau bisnis apa dulu yang jalan? Apakah betul seperti teman-teman yang lain selalu bilangnya, corporate bisnis dulu yang jalan, orang yang ke daerah dulu, orang yang dari daerah ke Jakarta dulu. Sok kumaha menurut Om Edu ini? Oke, jadi emang rasa-rasanya emang demikian. Pastinya berbagai bisnis, berbagai perusahaan berusaha untuk mengejar ketinggalan bisnis mereka selama ini. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai pengusaha nggak memulihkan bisnisnya lebih dulu, otomatis cash flow, otomatis keuangan kita akan semakin berantakan. Jadi pastinya begitu penutupan airport dan penutupan semua akses PSBB ini, secara otomatis pasti bisnis yang akan dikejar. Jadi pastinya bisnis akan langsung mulai berjalan. Ya kan? Nah, balik lagi nanti sektornya yang mana-mana lagi dulu juga, semuanya bergantung-gantung lagi juga. Jadi kalau kebetulan di saya ada beberapa klien tambang, ya mereka lock, mereka malah nggak bisa pulang gitu. Jadi udah kekunci dulu di tambangnya. Ya kan? Nah, jadi emang rasa-rasanya nggak dimulai dengan leisure travel, tapi pastinya akan dimulai dengan corporate travel. Jadi corporate travel akan lebih dulu berjalan, saya nggak katakan pulih, mungkin targetnya mungkin 50% lah ya di bulan November, Desember udah masuk ke 50% balik ya. Oke, ini menarik. Pak Edu, saya tadi ya, saya begitu terkagum-kagum dengan pemikiran Pak Edu. Saya melihatnya tidak semua travel, termasuk travel besar pun mempunyai sistem yang Pak Edu sekarang kembangkan. Dan sistem ini sebenarnya menjadikan sekarang itu sangat berguna. Saya kalau boleh sedikit pengen tahu, pada waktu Pak Edu travelnya mulai dirumahkan, work from home, itu tanggal berapa? Oke, saya mungkin ikutin aturan pemerintah. Kita pada dasarnya kita ikutin aturan pemerintah juga. Kita nggak ngelanggar ke situ. Cuman mungkin kita udah lebih siap untuk melakukan semua prosesnya. Jadi maksud saya gimana? Jadi emang balik lagi kita semua tahu bahwa bermain di travel agency itu adalah bisnis yang marginnya tipis. Nah, kalau kita udah berbicara bermain di bisnis yang marginnya tipis, pastinya kita mesti mengelola perusahaan kita dengan sangat efektif dan efisien. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak lagi juga biaya-biaya yang nggak jelas. Nah, saya juga ngerasa bahwa
penggunaan sistem ya Opsigo. Kita sekarang ini Opsigo punya 3 modul, Opsikop, Opsigo, dan Opsifin, memungkinkan kita melakukan semua prosesnya secara online tanpa harus menjadikan staf kita masuk ke kantor. Dan karena semua prosesnya udah web based, jadi semua bisa ngelakuin dari rumah termasuk accounting gitu loh. Nah, di posisi kita karena kita udah cukup efisien, runningnya udah cukup rapi, kemudian organisasinya juga slim, otomatis kita nggak melakukan PHK, kita masih bisa bertahan dengan cukup baik. Jadi memang kuncinya kalau kita running di bisnis travel itu kita mesti selalu bikin perusahaan kita ini slim, nggak terlalu agresif, sedapat mungkin mengkonvert ke digitalisasi. Nah, ini satu teman-teman ya, mesti digarisbawahi bahwa digitalisasi itu adalah penting, online itu penting, sama seperti pada waktu TX Travel kita mulai work from home adalah tanggal 15 atau tanggal 16, kita udah siap. Dan saya lagi kaget pada waktu teman-teman travel besar, malahan mereka bilang, Ton, kok lu udah bisa kerja di rumah sih? Nggak ada, kantor ditutup? Iya, ditutup. Kenapa? Saya bilang ya semua sudah online. Kita pakai Opsifin, kita pakai Opsigo, kita semua sistemnya sudah online dan pakai cloud servernya dan segala macam. Masih ada travel yang pakai servernya di kantor supaya secure katanya. Saya bilang semua secure. Iya. Nah, ya kan secure iya, tapi dalam pengertian begitu kita di work from home nggak bisa tuh Pak. Nah, pengalaman Bapak kita kenal udah berapa 20 tahun? 20 tahun juga. Pak, yang saya pengen tanya ya, dulu kan kita nggak online. 5 tahun yang lalu sejak saya ketemu Bapak, pikiran saya adalah saya pengen work from home gitu ya. Saya pengen work from home. Jadi segala macam dipersiapkan sejak 5 tahun yang lalu, saya sudah persiapkan work from home. Tapi saya belum mempraktekkan. Begitu pemerintah mengatakan tinggal di rumah, saya langsung tinggal di rumah. Besok tutup, semua oke gitu ya. Telepon kantor nggak efektif karena orang menghubunginya pakai WA. WA jalan, Instagram jalan, semua sistem jalan gitu ya. Nah ini kan udah bisa terjadi seperti begitu. Saya pribadi tidak berpikir untuk mempersiapkan ke situ sebelumnya. Om Edu kapan sih berpikir bahwa harus switch dari manual tradisional ke digital dan kenapa? Oke, jadi kalau kita mesti switch Pak Anton, ya balik lagi yang pertama perkaranya di SDM. Cari tenaga tiketing itu nggak gampang, merubah tiketing menjadi seorang travel konsultan juga nggak gampang gitu loh. Orang Indonesia ini buat saya bukan tipikal orang yang disiplin, bukan tipikal orang yang mau ikutin SOP. Jadi saya contohin waktu saya dulu kerja di Amadeus membangun satu servernya itu di Jerman Pak Anton. Jadi server Amadeus ini adalah server terbesar di dunia yang dimiliki oleh private ya, karena yang pertama paling besar itu adalah miliknya militer. Nah, jadi kenapa Amadeus sendiri bikinnya di Jerman? Karena orang Jerman ini mempunyai persisten yang sangat baik. Gitu. Jadi mereka mesti di titik ini jam berapa, mereka benar-benar di titik itu jam berapa, security-nya bagus, semua SOP-nya bisa berjalan dengan lancar. Nah, Indonesia ini bukan tipikal orang yang mau diatur, bukan tipikal orang yang bisa disiplin. Nah, ujung-ujungnya pada saat kita ngelayanin corporate customer, pastinya banyak komplain nih, karena SOP banyak yang nggak diikutin, mengenai safety, mengenai security, mengenai option gitu ya. Jadi, saya ngerasa bahwa gimana caranya kita ngerubah nih ini semua gitu. Kalau kita sistemkan, otomatis semuanya ngikutin alurnya, dan customer ngelakuin sendiri, nggak perlu orang lagi. Nah, travel agent sendiri mengurangi ketergantungannya terhadap orang gitu ya. Disayangkan memang, tapi di sisi lain, peningkatan kualitasnya sendiri juga nggak sebanding lagi dengan kemampuan yang ada. Nah, nah disitulah kita mulai berpikir baiknya kita ke sana. Nah, salah satu lagi yang kemarin juga menjadi cukup saya pikir balik mengenai business recovery atau business continuity plan Pak Anton. Jadi
banyak perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai business recovery plan atau business continuity plan. Nah, kebetulan saya dikasih contoh nih dari sebuah travel agent di Singapura yang saya lihat, ternyata ya bisnis recovery-nya pun juga masih menjadi sangat kuno gitu loh. Kenapa kuno? Karena ternyata mereka juga masih pakai on-premise server, servernya di dalam kantor mereka sendiri. Jadi orang-orang ini setiap pulang, mereka wajib membawa tape recording data untuk backup. Ya, buat saya itu udah belasan tahun lalu lah pada dasarnya ya. Jadi sebetulnya di sini lagi juga udah nunjakin lagi juga superioritasnya Opsigo di mana sebetulnya kita udah nggak pakai on-premise server, kita udah nggak perlu takut lagi data kita. Seandainya gedung kantor kita kebakaran, ada gempa bumi, semua data kita tetap aman karena ada di cloud. Jadi kita bisa ngerapin lebih banyak lagi dan jauh lebih mudah lagi gitu loh. Nah, dengan proses ini juga otomatis kita bisa ngelakuin cost cutting ya kan, sehingga kita bisa memaksimalkan untung, sehingga kita juga bisa membuat perusahaan kita lebih sehat ya. Karyawan juga lebih sejahtera. Kita punya karyawan sedikit tapi sejahtera. Nih saya sampai detik ini kita belum ngelakuin pemotongan gaji nih Pak Anton. Tapi karena ditutup mungkin saya akan ngelakuin ini gitu loh ya. Nah, jadi hal-hal ini yang mungkin sedikit banyak membedakan gitu ya. Kebetulan karena jadi kita siap nih posisinya. Jadi arah-arah ini yang sebetulnya kita mesti ngelihat gimana caranya kita bisa melakukan proses-proses ini semua. Karena tanpa kita mempunyai sistem yang saya bilang komplain levelnya juga pasti lebih tinggi, karena yang saya bilang tadi nanganin corporate travel lebih susah daripada nanganin retail travelers. Nah, ini yang menjadi challenge yang utama pada awalnya. Ya Pak Anton. Kira-kira kapan Om Edu berpikir harus online? Ada 10 tahun yang lalu? Kira-kira ya idenya sih dari tahun 2008 sebetulnya ya. 2008 pada saat saya keluar dari Amadeus, yang pertama ya dipikir kita mesti ngelakuin hal ini karena kita bekerja dengan terlalu banyak web portal dari suppliers ya. Jadi mau booking Lion Air masuk ke Lion Air, mau booking Citylink masuk ke Citylink, mau booking MG mesti masuk ke portalnya MG, mau booking GTA masuk ke portalnya GTA. Nah, rasa-rasanya itu yang akan lebih memusingkan. Belum lagi nanti nyambung ke accountingnya manual lagi, diketik ulang lagi juga ya kan. Kalau sampai satu titik tertentu saya nganalisa lagi juga gini, mungkin juga teman-teman atau Pak Anton juga bisa mulai ngukur lagi juga di perusahaan kita ada berapa banyak tiketing dan ada berapa banyak accounting gitu loh. Kebanyakan jumlah accountingnya hampir sama juga dengan jumlah tiketingnya gitu kan, jadi aneh gitu loh. Kalau di satu pabrik ada 1000 buruh, apakah accountingnya juga mesti ada 1000 kan, jadi kayak gitu kan. Nah, proporsi dari setiap departemen ini juga mesti kita pikirin gitu loh, berapa proporsi tiketing, berapa proporsi accounting, ini mesti kita pikir karena nggak mungkin satu tiketing sama dengan misalnya 0,7 accounting gitu kan, ini yang kita mesti pikirin gitu kan ya. Jadi dari situ ya kita mulai ngelakuin streamlining gitu ya, kita mesti mulai juga percaya sama sistem. Kalau ngomongin soal data security, buat saya security data di cloud jauh lebih aman daripada di kantor kita. Misalnya beberapa teman mungkin masih ngerasa, ya kan di kantor aman. Nah, di kantor aman, tapi dia nyadar nggak siapapun karyawan dia bisa bawa USB, bisa colokin ke server karena ruang servernya juga nggak dikunci misalnya kan. Siapapun juga bisa ambil data kalau misalnya mau gitu. Dan security data kalau di kantor kita sendiri kan kita yang atur nih, tapi kalau udah cloud server ya si penyedia cloud servernya udah mulai atur juga gitu. Lebih kurang seperti itu. Ini 12 tahun yang lalu gitu ya. Saya masih ingat tahun 92, 91, 92. Pertama kali saya mendapatkan, saya kan mulainya adalah sebagai wholesaler hotel voucher ya. Dan pada waktu itu saya mendapatkan satu appointment menjadi rep office dari satu perusahaan wholesaler yang ada di Hong Kong, dan mereka mengharuskan saya punya internet connection. Nah, internet connection itu adalah dari line telepon pakai modem dial up ke Idola dulu itu namanya Idola, Indosat punya, dan dari situ masuk connect kepada Hong Kong. Hong Kong kasih apakah itu ada allotment, apa ada confirmation, request gitu ya.
itu tahun 92. Saya menghadapi yang masalah paling besar adalah tidak ada travel agent yang mau, karena pada waktu itu komunikasi itu adalah internet itu masih dalam peralihan. Mereka masih mau pakai yang namanya fax. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, kita melalui zamannya telex, zamannya fax gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman berapa banyak yang mendengar pagi ini yang masih mengalami ngirim berita pakai telex gitu ya, ngirim berita pakai fax, mungkin fax masih ada sampai sekarang. Nah, pada waktu itu saya sangat sulit untuk bergerak. Dan saya bisa membayangkan 2008 pada waktu Pak Edu punya pemikiran untuk mulai mendigitalisasi, pasti itu nggak gampang. Problem apa sih kalau mau didigitalisasi yang sekarang, kalau sekarang kan kita tinggal ikut aja. Om Edu saya ikut gitu kan. Transfer apa ya namanya? Pindah kuadran nih dari non digital tradisional menjadi digital. Apa sih yang paling banyak dihadapi dari travel sekarang itu? Kenapa masih belum banyak yang digitalize gitu? Oke, Pak Anton, ini sebelumnya nih kamera saya nggak bisa keluar karena Pak Anton nggak follow IG saya. Pak Anton mesti follow IG saya buat saya bisa masuk nih kameranya nih. Masa? Coba sebentar. Seharusnya sudah. Bentar. Ayo, silakan Pak. Yang reseller travel mungkin belum Pak Anton. Kalau yang Pak Antonnya mungkin udah. Ya, sebentar. Saya cek. Iya, sok. Mangga, silakan. Oke, jadi yang ngejawab pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya dari 2008 kepikiran idenya, tapi balik lagi sama kalau Pak Anton ingat lagi dulu juga, mungkin saya kenal Pak Anton mulai in person pada saat Pak Anton main di astagatur.com waktu itu, ya kan. Nah, jadi emang gelombang-gelombang keinginan-keinginan kita mau masuk online itu udah ada dari zaman-zaman itu tahun 2001 kali ya Pak Anton ya itu ya. Iya. Astagatur.com itu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya balik lagi, kita udah bisa berpikir panjang ke depan, tapi ketersediaan sarana, prasarana, programming, sistem integrasi itu semuanya belum tersedia nih gitu loh. Jadi Pak Anton bahkan lebih hebat, udah dari tahun 2000 udah mikirin punya website dagang online, ya idenya nyampe, tapi sistemnya belum nyampe gitu loh. Pemikirannya sampai ke titik iya, jadi iya, tapi sebetulnya arah udah ke sana, udah benar. Nah, itulah waktu itu disebutnya kan .com era yang dianggap terlalu dini, setelah itu banyak ambruk lagi semua nih, karena ternyata kita belum bisa, jadi satu posisi lemah di sistem yang lama itu, kita masih belum bisa melakukan transaksi gitu loh. Kita hanya bisa nampilin static data, hanya bisa chatting melalui website secara bolak-balik, on request gitu kan. Nah, tapi belum bisa ada yang full trading online. Nah, cerita-ceritanya sama di tahun 2008 pun juga, kalau saya paksain bikin waktu itu, mungkin Opsigo juga belum sebagus sekarang, karena di tahun 2008 itu teknologinya belum berubah, cloud servernya belum ready nih gitu loh. Sampai di tahun 2012-an, 2010, 2012-an lah cloud server ready, baru kita mulai develop Opsigo. Kenapa? Karena infrastrukturnya menjadi udah lebih tersedia dan infrastruktur udah menjadi lebih murah gitu loh. Nah, jadi ujung-ujungnya yang pertama kenapa baru bisa dijalanin di tahun-tahun 2012-an, karena memang teknologi udah tersedia. Jadi kalau kita mau pindah, kita mesti siapin lagi dulu nih, infrastrukturnya udah siap apa belum, bahasa programmingnya udah siap atau belum, interkoneksi ke sistem-sistem lainnya udah tersedia apa belum. Di tahun 2008 masih mungkin belum ada yang namanya API yang bisa disupply sama airlines. GDS pun juga masih belum bisa ngeluarin API gitu kan, lebih kurang seperti itu. Nah, berikutnya mungkin kenapa banyak orang-orang yang ngerasa berat untuk berpindah ke digitalisasi. Ya, buat saya kasusnya adalah mereka-mereka masih belum siap untuk melakukan investasi nih di bisnis ini. Yang sebetul-betulnya buat saya kalau kita berpindah dari menggunakan manusia menjadi digital online,
sebetulnya buat saya nyaris sudah nggak ada investasi. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya yang terjadi adalah ya kita menghentikan penggajian kepada manusia dan mulai membayar sistem untuk berproses. Jadi contoh yang paling gampang mungkin di bank, ya kan, bank pun juga ujung-ujungnya mendingan punya ATM lebih banyak daripada punya teller lebih banyak, gitu kan. Nah ini kan hal yang sama lagi juga, semuanya akan berproses. Ya kenapa lagi? Saya rasa kalau dirunut-runut lagi juga ya balik lagi, orang Indonesia nggak bisa disiplin, orang Indonesia nggak bisa ikutin SOP nih di level-level tertentu. Nah ini yang menjadi kendala kita selalu di atas gitu. Pak Edu, saya sudah cek, reseller sudah Ya, join mungkin gitu, juga, Pak Anton. tapi anyway nggak apa-apa. Suaranya cukup bagus, sayang wajah gantengnya yang masih muda, walaupun not available anymore gitu ya. Istrinya katanya ada 3 ya Pak ya? Iya, 1 3. yang sekarang ibunya anak-anak, kedua Mini Cooper, ketiga Moge gitu ya. Keempat mungkin Opsigo Pak. Iya. Oke, Pak. Tadi ya seringkali orang bertanya, dari sisi saya adalah mereka itu merasa bahwa kalau menjadi online itu harus modal gede gitu ya. Itu kan zaman dulu, Pak. Saya masih ingat pada waktu tahun 92 itu saya punya 40 line dan saya punya 40 dial up modem dan saya meminjamkan di kantor itu 40 dial up-nya, lalu saya ke travel agent. Waktu itu saya kalau nggak salah ada kurang lebih 200 travel agent yang saya pinjamkan modem dial up-nya karena mereka nggak mau gitu ya. Dan itu susah sekali, pikirannya tuh mahal. Waktu itu memang mahal. Saya harus list line ke Indosat. Saya masih ingat cuma ada 10 di Jakarta perusahaan yang list line. Saya juga, betul. Saya kalau ditanya, hebat Pak Anton bayarnya seberapa? Saya nggak tahu, yang bayarin orang Hong Kong gitu kan ya. Lalu banyak hal yang seperti itu, mahal. Seberapa mahal sih sebenarnya untuk menjadi online dengan fasilitas yang sekarang itu, teman-teman, saya mau kasih testimoni bahwa Opsigo itu adalah sharing ekonomi. Kita tidak dicas yang namanya biaya pembuatan, enggak, tinggal pakai doang. Begitu bayar bulanan tentu ada minimum lah. Minimumnya juga se-UMR staf Jakarta doang. Lebih kecil, Pak Anton. Kalau kita nggak ada transaksi, itu kan, maksudnya kalau nggak ada transaksi ya bayar 1 orang UMR. Kalau ada transaksinya itu membantu sekali. Saya sejak pakai sistem itu, mungkin bukan pengurangan staf ya. Staff itu tidak dikurangi, tetapi sales itu meningkat karena kita bisa lebih banyak lagi. Nah, kira-kira Pak Edu sharing nih, mumpung karena nggak banyak, saya mungkin kalau kenal dengan orang yang seperti kayak Pak Edu ini di Indonesia cuma Pak Edu. Nggak ada lagi yang pikirannya seperti Pak Edu dan punya sistem yang saya bilang very advanced gitu ya. Silakan Pak. Oke, jadi yang pertama mungkin gini Pak Anton, kita juga mesti berpikir nih, pertanyaan saya, kalau sebuah travel agent konvensional dan mereka menjadi online, apakah mereka masuk ke ranah yang namanya online travel agent Pak Anton? Nah, buat saya sebetulnya mereka nggak masuk menjadi OTA Pak Anton, gitu loh. Mereka itu beda. Jadi kalau buat saya OTA itu ya benar-benar perusahaan teknologi yang dagang travel nih ya. Nah kalau kita menjadi online, kita itu disebutnya hybrid travel agent. Kenapa kita disebutnya hybrid travel agent? Karena kalau misalnya saya datang ke TX Travel mau beli tiket, masih ada orang yang ngelayanin nggak? Masih ada Pak Anton. Tapi kalau kita ke kantornya Traveloka nih, kita bilang, saya mau beli tiket, dijawab sama resepsionis apa? Silakan Pak, beli langsung dari web atau dari apps. Karena di sini nggak ada tiketing, Pak Anton. Nah, makanya kita menyebut diri kita itu bukan OTA, tapi kita menyebut diri kita itu adalah hybrid travel agent. Mau dilayani sama orang bisa, mau beli online juga bisa, ya. Nah, sebuah konvensional travel agent ini nanti akan terbagi 2 nih posisinya. Ada yang menjadi offline agent dan ada yang jadi hybrid agent. Ya buat saya kalau mereka mau bertahan, mereka mesti berubah diri menjadi hybrid agent ya. Nah,
balik lagi yang tadi dibilang, sebetulnya menjadi online ini udah nggak mahal, benar kata Pak Anton, nggak perlu lagi beli sistem, nggak perlu lagi beli server, karena proses yang sekarang ini disebutnya adalah software as a service. Jadi kita pay as you go lah lebih kurangnya, bayar sistem itu sesuai dengan pemakaian kita, ya kan? Nah, dengan cara ini menjadi lebih murah. Dan jujur sebetulnya di Opsigo sendiri kita kan nggak nge-charge juga biaya development. Biasanya di kita bahkan yang menjadi departemen research and development itu bukan lagi orang Opsigonya, tapi semua user, semua pemakai. Jadi kadang-kadang ada tiketingnya Pak Anton, atau ada accountingnya Pak Anton yang nanya gini, bisa nggak sih diginiin? Kalau diginiin kayaknya kerjaan gue lebih gampang lagi. Nah, itu yang kita anggap jadi R&D. Nah, di sistem kita juga kita melakukan pembenahan lagi nih untuk mengarah ke sana, karena tujuan penggunaan sistem itu selalu adalah memudahkan usernya. Nah, dengan cara ini otomatis kita menjadi lebih kaya sistemnya, dan benar-benar R&D kita itu valid gitu loh. Kenapa valid? Karena benar-benar begitu selesai dibuat bisa langsung lagi dipakai sama si karyawan, bisa langsung dirasain lagi sama karyawannya gitu loh. Ya. Oke, ini ada yang tanya nih Pak. Kita mulai tanya jawab ya Pak ya. Pak Agus di X Travel dari Palembang. Pak, kalau boleh tahu pembagiannya seperti apa? Mengingat Garuda sudah hampir 0%, Lion cuma kurang daripada 2% tanpa insentif. Dulu 25 juta ya Pak. Sekarang gratis. Maksudnya, ayo Pak, silakan. Oke, mungkin sebetulnya gini loh ya. Saya juga ngelihat kita ini agak kolot nih di teman-teman travel agent. Ya, sebetulnya pertanyaan saya adalah pada saat airlines merubah tatanan harga atau tatanan komisi atau tatanan pembagian profitnya kepada travel agent, apakah kita di dalam travel agent sendiri melakukan perubahan juga apa enggak gitu loh. Nah, apa yang saya lihat di airlinesnya berubah tatanan nih, komisi 0%, tapi di travel agentnya tidak berubah. Ya markupnya segitu lagi, ya segini lagi, ya persis sama, tidak ada perubahan. Tapi kita juga mesti ingat nih sebetulnya pada saat kita dagang Garuda, kita kan dapetin back end insentif, ya kan? Nah, back end insentif itu kan sebetulnya kan profit juga, ya kan? Jadi kita nggak bisa ngomong lagi sudah ngomongin ini 0%, karena kita mesti ngejarnya back end insentif. Back end insentif itu yang dulunya mungkin secara accounting masuknya sebagai other income, ya kita mesti pikirin mesti jadi ke atas lagi juga, karena kan tetap aja menjadi pendapatan kita. Jadi kalau saya lihat di sisi corporate travel dengan adanya zero commission dengan sistemnya yang back end insentif, buat saya justru lebih menguntungkan. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi customer yang nawar harga. Kalau zaman dulu harga tiket 1 juta, kita masih ngasih diskon 20.000 gitu kan, karena 2% dari komisinya kita kasih. Kalau sekarang udah nggak ada yang nawar harga, karena tahu netnya juga udah 1 juta. Padahal di belakang layar kan kita terima back end insentif, ya kan? Dalam kenyataannya, tiket 1 juta sekarang kita masih bisa tambahin, Pak, ini karena netnya 1 juta, kita tambahin service fee nih 20.000, 30.000, ya kan? Atau bisa ada yang lagi 50.000. Sebetulnya kan service fee yang kita charge at point of sales itu kan sebenarnya menjadi tambahan atas back end insentif yang kita terima lagi di belakang gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya buat saya kita pun juga mesti ngerubah pola berpikir kita nih gitu, supaya kita mempunyai harga yang bisa lebih bersaing. Nah, kalau sekarang saya tanya lagi juga, mungkin banyak teman-teman yang masih ngerasa mendingan gua jualan Lion nih dapat 2% komisi, jualan Garuda 0% komisi. Nah, buat saya untuk ujungnya ya mendingan jualan Garuda gitu loh, karena komisinya di belakang lebih besar daripada yang 2%-nya. Nah, untuk ke arah sana memang kita mesti bermain volume. Jadi yang kita mesti kejar adalah volume ini semua lagi juga. Nah, volume ini bisa dijual dengan cara apa? Dengan cara melakukan reseller proses nih, seperti yang Pak Anton lakukan, ya kan? Kita mempunyai sub agent, kita sharing konten, sharing vendor gitu ya. Kenapa? Mungkin saya juga siap-siap aja nih buat ngejual tiket Garuda saya net to net gitu, atau bahkan net minus gitu, karena di belakangnya ada back end insentif ini gitu kan. Nah, tapi balik lagi, kalau kita mau jualan seperti itu, elemen cost pertama kita yang paling mahal adalah apa? Balik lagi orang lagi, ya kan? Orang kitanya mau dibayar pakai apa? Nah, pada saat kita berubah ke sistem,
mau kita jual net to net pun juga udah nggak terlalu menjadi masalah. Kenapa? Karena back end insentifnya tercapai, sistemnya harganya jauh lebih murah daripada bayar orangnya. Nah, ngejawab pertanyaan Pak Agus lagi juga, dulu 25 juta ya Pak, sekarang gratis. Ini mungkin biaya joining fee Opsigo ya Pak. Nah, sekarang ini bukan 25 juta Pak, sekarang ini malah jadi 35 juta. Kita udah stop di 35 juta sekarang. Jadi emang zaman-zaman dulu kita sempat masih ngasih Opsigo gratis nih ke travel agent buat mereka coba, karena kita masih melakukan riset di pasar, kita masih melakukan juga pendalaman mengenai proses-proses yang ada. Tapi kalau posisi sekarang, karena Opsigo-nya sudah mature, kita menerapkan biaya joining fee-nya kita di 35 juta. Ya, mungkin itu Pak Anton. Oke. Iya, Om Edu, saya kasih solusi nih buat yang lain. Satu, bayar 35 juta, memang punya sistem sendiri, lalu bisa menjadi reseller. Udah join sama saya aja gratis. Nah, iya. Ya, jadi reseller saya. Nah, ujung-ujungnya ini Mas Dita nih, Mas Dita dari Jogja. Apakah tiket harga segitu naik pesawat sampai akhir Mei untuk domestik? Saya kurang jelas nih maksudnya harga, bagaimana harga. Nah, ini kita bicara mengenai harga tiket ya, Pak Edu. Sedikit melenceng sedikit. Karena ada physical distancing dari WHO yang mengatakan kalau restoran aja 4 tempat duduk dipakai 2, kita jaraknya paling tidak 1 meter gitu ya. Nah, kalau duduk di pesawat itu kumaha, ini 3 tempat duduk 3, apa diisi di tengahnya dikosongin? Ya, dikosongin atau Pak. kiri sekarang dikosongin gitu kan, kalau begitu ya Pak. Emang sekarang dikosongin Pak Anton, sekarang dikosongin. Jadi mereka ngasih space jarak 1010 gitu loh, sama juga gitu loh. Cuman emang jadi kan gini, teorinya kan teori bisnis lagi juga ya. Posisinya gini, ini saya mungkin cerita sedikit. Ada satu pabrik tekstil, bosnya ngomong sama saya gitu ya, sekali waktu dia bilang dia diributin sama semua kompetitor karena dia dianggap ngedumping harga, ngejual di bawah net gitu ya. Dan kenyataannya yang lain, pabrik-pabrik tekstil yang lain, semuanya nggak ada yang mau ngejual di bawah net karena dianggapnya rugi. Nah, cuman si bos ini bilang ke saya apa? Bilangnya gini, kalau saya nggak jual di bawah net, rugi saya 100 juta. Tapi kalau saya jual di bawah net, buruh saya masih kerja, pabrik saya masih beroperasi, rugi saya mungkin jadi cuma 50 juta. Nah, kita tinggal pilih deh, mau untung mau rugi 100 juta atau mau rugi 50 juta. Jadi hal ini juga sama dengan posisi di airlines, di mana posisinya kalau misalnya dia tidak beroperasi sama sekali, pastinya dia akan mempunyai harga yang lebih mahal, kerugian yang lebih besar daripada dia yang benar-benar berhenti gitu ya, karena kan ada gaji yang mesti dibayar, income yang mesti lebih masuk dan sebagainya. Jadi kita juga mesti ngelihat ke titik-titik proses seperti itu. Saya juga mungkin kalau saya ngomongin concern yang sekarang nih Pak Anton, posisi airlines pun juga nih, atau posisi GDS sebetulnya nggak dalam posisi yang siap buat ngikutin larangan pemerintah untuk tidak ada penerbangan dari Indonesia ataupun di dalam Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat ke web-webnya airline semua, tiketnya tetap masih bisa dijual dan bisa dibeli gitu kan. Garuda ya kalau kita ngelihat dari GDS atau semua airline dari GDS terbang dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Singapura, tetap juga masih bisa di-booking untuk tanggal-tanggal di mana pemerintah melarang penerbangan, tanggal-tanggal di mana airport tutup. Nah, ini mungkin juga jadi satu pembelajaran lagi buat airlines bahwa ya sebelum-sebelumnya mungkin mereka nggak pernah punya saklar untuk nutup blackout period dari tanggal sekian ke tanggal sekian ya kan. Nah, ini sekarang dengan keadaan sekarang kayak begini, mereka jadi mutlak mempunyai sistem seperti itu lagi juga gitu. Dan di Opsigo kita udah punya nih tatanan, kalau di Opsikop ya kita udah punya tatanan untuk ngelakuin blackout period dari tanggal sekian ke tanggal sekian nggak boleh terbang. Nah, tapi mungkin ya di GDS atau di server airlines nih belum bisa. Jadi kalau sekarang kita buka portalnya Lion Air, kita booking ke Surabaya juga masih muncul gitu Pak. Oke, menarik nih Pak. Waktu kita kurang lebih sekitar 10 menit lagi ya. Pak. Kita masuk ke satu periode di mana buka gitu ya. Tadi Bapak setuju corporate dulu yang bergerak.
game apa nih Pak? Kalau saya suka kasih judul itu kan rada bombastis gitu ya. Game changer, do or die gitu ya. Restart your business. Selain digital, tadi saya udah ketemu dengan banyak orang, baik orang travel maupun bukan orang travel, malahan dewa digital marketing, Pak Denny Santoso mengatakan digital or die. Itu aja, simple seperti begitu. You are not digital, you are die. Kenapa ya? Nggak bisa available. Dan kita ngerasain sekarang. Ini kan dipaksa untuk switch gitu ya. Menurut Om Edu nih, kira-kira kita mesti ngapain nih? Disiapin dari sekarang. Kalau enggak, nanti nggak siap gitu ya. Ya, jadi saya ada ngobrol juga dengan beberapa teman di luar negeri nih dalam keadaan sekarang. Seberapa mereka melakukan pengurangan karyawan atau hal ini itu. Jadi mungkin juga ya balik lagi ke fundamental perusahaan seberapa kuatnya. Jadi beberapa teman-teman saya di luar negeri ngomong ke saya gitu loh. Ya sebetul-betulnya kita tetap mesti nge-keep semua karyawan-karyawan kita yang emang bagus nih gitu loh. Kenapa? Jangan sampai pada saat kita back to business, dibuka lagi bisnisnya, kita jadi kurang orang, kita malah jadi mesti ngetrain orang baru karena orang yang lama udah pada keluar, masuk. Ini balik lagi prosesnya ke proses di mana kita mesti ngerekrut lagi dulu nih gitu loh. Dan orang-orang ini juga jadi hilang momentum lagi juga gitu kan. Nah, makanya balik lagi sebetulnya fundamental itu kenapa? Ya dalam kenyataannya kita pastinya mesti menjaga supaya perusahaan kita ini selalu slim, selalu sehat. Pada saat keadaan seperti apapun juga kita selalu bisa bertahan ya kan. Sehingga begitu saat ngebalik kita juga emang udah lebih siap nih untuk berbalik gitu. Bukan begitu berbalik kita mesti ngerekrut orang lagi dulu, kita udah losing moment, losing opportunity lagi. Nah, lebih kurang seperti itu sih Pak Anton. Ya, ya. Oke. Pak, saya ingat satu kata-kata yang nancep nih di pikiran saya terus dari tadi. Bapak mengulang beberapa kali. Slim, slim, langsing. Langsing perusahaan itu pada waktu terjadi work from home sekarang, aduh Pak, staff saya 160 Pak. Kalau ditanya, saya masih bersyukur karena tetangga saya, teman-teman lain 500, 700, 1000 gitu ya, bisa dibayangin. Saya mulai dari Februari sudah bukan cut salary, tapi merumahkan 50% secara bergiliran. Seminggu masuk, seminggu on off gitu ya. Cuma mereka mendapatkan salary berdasarkan mereka masuk berarti 50%. Bulan Mei mendatang. Bulan April kita sudah zero income. Bulan Mei juga pasti zero income. Saya menerapkan adalah kerja work from home, dalam tanda petik kita melakukan masih tiap hari kita ada Zoom meeting gitu ya. Lalu salary itu saya potong 70%, sehingga tinggal 30%. Kalau ditanya, saya sedih Pak. Saya sedih, tetapi saya mempertahankan dengan segala macam kemampuan saya. Saya udah pakai dana talangan, ada 2 properti yang saya harus lepas gitu ya. Untung saya punya nalurinya, lepasnya itu adalah bulan Januari. Ya. Jadi sebelum kejadian ini, kalau udah kejadian begini kan mau ngelepas kemana, orang susah lagi gitu. Jadi saya pengalaman pada waktu itu Krismon 97, lalu SARS 2003, saya tahu persis. Betul. Di travel itu perlu dana talangan. Betul. Dana talangan untuk apa? Untuk kita kembaliin refund. Refund itu kan kita dapatnya top up. Yeah. Top up duitnya ada, tapi kan kita nggak bisa pakai. Nah, itu yang kita mesti kembalikan. Begitu juga karena saya charter flight, banyak uang-uang yang kesangkut, dalam arti kata deposit saya di airline masih ada, tapi karena nggak jalan ya semua stuck. Yeah. Nah, ini dan disinilah slim kuncinya. Saya masih ini akan saya catat terus, slim. Bukan cuma Bapak yang menjaga, Bapak punya tubuh juga slim gitu ya. Dan Bapak juga senang Mini Cooper yang mini-mini gitu ya. Jadi ini cocok nih Pak. Cuma motornya aja gede Pak. Jadi emang Pak Edu, terima kasih. Ya, jadi emang
Silakan Pak. Jadi emang benar kalau kalau beberapa periode lalu ya masih ada beberapa teman-teman kita yang ngerasa besar itu biar kita lebih kelihatan ya kan, besar itu biar orang tahu kita perusahaan besar, tapi ya ujung-ujungnya buat saya posisinya nggak segitu gitu ya. Jadi emang kita mesti ngukur staff productivity, berapanya kita mesti diukur sekarang. Parameter-parameter ini juga sudah kita siapkan lagi juga di Opsigo, jadi kita bisa ngedetect staff productivity berapa. Kita juga mesti ngelihat lagi juga ke digital transformation-nya, jadi pengalihan bisnis dari offline ke online-nya berapa persen dari waktu ke waktu kita terus mesti memperbanyak proses online di sistem kita. Yang saya juga kemarin malam baru ngobrol lagi sama satu teman lagi juga, ternyata yang rugi ya GDS juga rugi besar Pak ya, terutama di sisi komersial, karena mereka kan udah beli bisnis duluan, udah kasih upfront insentif, tapi tahunnya ternyata parah ya kan. Jadi mereka bahkan yang tadi Pak Anton bilang nih, mereka dana talangan mereka itu jauh lebih besar lagi nih, karena mereka malah jadi secara accounting nih ya lebih ketimpa lagi nih gitu, karena mereka udah beli bisnis upfront gitu ya kan. Nah kenyataannya ternyata bisnisnya nggak nyampe ke situ. Mungkin gitu Pak Anton. Oke, seru banget Pak Edu. Nanti pada waktu bisnis recovery saya akan undang lagi Bapak. Ini teman-teman perlu dicatat, transformasi, berubah, pindah ke digital. Mau yang bayar full, ya jadi member sendiri, beli sendiri. Tadi Opsigo 35 juta, monggo silahkan. Kalau mau testing-testing lewat saya gitu ya, nggak usah bayar, jadi subagen saya, itu aja. Nggak apa-apa, namanya testing, biaya murah. Orang seringkali malu untuk ngetes. Saya bilang nggak usah malu. Saya sekarang belajar dari mantu saya. Mantu saya itu adalah co-founder dari Moka. Dia selalu bilang, papi ini salah. Segala macam ide dibikin sendiri, dipegang sendiri. Salah. Sekarang itu ide itu diobral katanya. Maksudnya diobral nanti orang lain duluan. Belum tentu bisa. Nah, kalau papi mulai ngomong, sharing, orang bisa ngikut, betul. Tetapi yang bisa ngikut seperti yang papi bilang, maunya begini, dan saya kalau sharing itu kemana-mana dan inputnya lebih banyak, ternyata saya baru ngerti. Makanya saya sekarang sharing tentang Opsigo, Bapak tadi ngomongin segala macam, itu membuka mata buat kita ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ngerti bahwa ini zaman sekarang, zaman now, perubahan. Kita dipaksa oleh virus untuk transformasi ke online. Mau nggak mau, itu aja. Pak Edu, Oke, Banton. Thank you. Sayang fotonya nggak keluar. Ntar mesti dicari tahu nih, ya, kunaon ini. Ya, Pak. Mesti follow saya juga, Pak Anton, baru bisa. Mungkin nanti buat yang kedepannya. Ya. Oke. Dah. Ya. Kita coba. Oke, Pak, stay healthy, stay at home. Oke.